menjaga tanah suci Madinah dengan penuh amanah. Fahreddin Pasa perwira Khilafah Utsmani, tahun 1868 sampai tahun 1948. Salah seorang tokoh terpenting di masa-masa akhir Khilafah Utsmani adalah Fahreddin Pasa. Ia membela mati-matian tanah suci dari separatisme, bugat yang dilakukan oleh Syarif Mekah, Gubernur Makkah, Husain bin Ali. Sulaiman Beyoglu menulis sebuah disertasi doktor yang penting tentang Fahreddin Pasa berdasarkan sumber-sumber arsip. Birol Ulker juga menjelaskan tentang pembelaan Fahreddin Pasa atas Madinah dan kisah makan belalang di salah satu artikelnya. Menjaga Madinah. Setelah bin Ali mulai mempersiapkan pemberontakan, Fahreddin Pasa dikirim ke kota suci Madinah pada tanggal 28 Mei tahun 1916. Fahreddin Pasa sampai di Madinah sebelum para pemberontak tiba dan mengambil tindakan defensif di sana. Bin Ali menghancurkan jalur kereta api dan telegraf di sekitar Madinah pada tanggal 3 Juni. Meskipun dia menyerang pos terdepan Madinah pada 5-6 Juni, pasukannya dihalau. Ketika Fahreddin Pasa membela Madinah, hal pertama yang dia lakukan adalah mengirimkan peninggalan-peninggalan suci di kota itu dan beberapa manuskrip ke Istanbul sehingga musuh tidak akan merampas benda-benda itu. Sebagian besar manuskrip ini telah dikirim oleh administrator Khilafah Utsmani ke perpustakaan di Madinah. Sekitar 500 manuskrip saat ini disimpan di perpustakaan Madinah Istana Topkapi, Turki. Selama berada di Madinah, Fahreddin Pasa memiliki hubungan dekat dengan orang-orang Arab di wilayah tersebut dan melayani mereka. Namun, Makkah dikuasai oleh pemberontak akibat pemberontakan yang meningkat karena ketidakmampuan Gubernur Ghalib Pasa. Selain itu, pemberontak menguasai kota-kota di luar Madinah dalam waktu singkat. Fahreddin Pasa, di sisi lain, terus membela kota itu meski memiliki sarana terbatas. Belalang goreng. Benteng Madinah dikepung setelah dirampas oleh pemberontak dari stasiun Mudawara di jalan kereta api Hijaz dekat Makkah. Jadi, Fahreddin Pasa mulai membela benteng tersebut yang terputus dari lingkungannya di tengah padang pasir. Karena pasukannya tidak dapat menerima bantuan, mereka mulai menderita kelaparan, haus, dan penyakit. Mengamati kondisi ini, Fahreddin Pasa mengeluarkan sebuah komunike pada tanggal 7 Juni tahun 1918 tentang kebolehan memakan belalang. Apa yang berbeda dari seekor burung gereja dengan belalang? Belalang tidak berbulu, tapi sayapnya seperti burung gereja dan lalat juga seperti itu, memakan tanaman, memakan benda-benda bersih dan segar, dan memakan tembakau dan lemon. Makanan orang Baduy adalah belalang, dan mereka bisa menjaga kesehatan dan kebugaran mereka berkat belalang yang mereka makan. Fahreddin Pasa meminta para dokter menganalisis belalang, dan menggambarkan makanan belalang yang disiapkan dengan 4 cara berbeda setelah dia memuji karakteristik makhluk itu. Sementara itu, Khilafah Utsmani yang menerima kekalahan, menandatangani gencatan senjata Mudros pada tanggal 30 Oktober tahun 1918. Namun Fahreddin Pasa tidak menerima gencatan senjata itu. Dia mengabaikan perjanjian Mudros dengan tetap berperang mempertahankan Madinah. Selang 72 hari kemudian, Istanbul, ibu kota Khilafah Utsmani, mengungsikan dan menggantikannya dengan Kolonel Ali Najib yang melakukan negosiasi saat menyerah. Namun, Inggris dan pemberontak menjadikan penyerahan Fahreddin Pasa sebagai sebuah syarat. Kemudian, Ali Najib setuju dengan Inggris untuk menyerahkan Fahreddin Pasa. Ali Najib dan rombongannya pergi ke Fahreddin Pasa, yang tidak mau menyerah.
di suatu tempat dekat makam Nabi Muhammad SAW. Fahreddin Pasa mengira bahwa mereka datang untuk bertanya kepadanya bagaimana keadaannya. Tapi Ali Najib malah melemparkan abu ke wajahnya, mengikatnya dan menyerahkannya ke Inggris pada tanggal 10 Januari 1919. Fahreddin Pasa mengatakan bahwa insiden ini adalah hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Riwayat singkat. Pembela Madinah yang bernama asli Omer Fahreddin, lahir tahun 1868 di Rusa, di Bulgaria modern. Setelah lulus dari sekolah militer pada tahun 1891, dia bergabung dengan tentara Khilafah Utsmani sebagai kapten. Dia bertugas di berbagai bidang selama Perang Balkan dan Perang Dunia. Kepahlawanannya diakui pula oleh penjajah, sehingga Inggris pun menjulukinya Tiger of the Desert, harimau gurun. Pada tanggal 27 Januari tahun 1919, dia dibawa ke Mesir sebagai tawanan perang. Pada tanggal 5 Agustus tahun 1919, dia diasingkan ke Malta dan ditahan selama 2 tahun 33 hari. Selama ditahan di pengasingan, dia menolak untuk melepaskan seragam tentara Khilafah Utsmaninya, dengan mengatakan, "Saya belum pernah melepaskan seragam sejak saya lulus dari sekolah militer." Sementara di pengasingan, dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Nemrut Mustafa, yang didirikan oleh pasukan pendudukan. Namun ia berhasil lolos setelah diselamatkan oleh pemerintah Bugat pimpinan Kemal Pasa Laknatullah, 2 tahun sebelum Kemal Pasa membubarkan Khilafah Utsmani. Setelah bertugas di Rusia untuk sementara waktu, Fahreddin kembali ke Anatolia. Pada tanggal 9 November tahun 1921, Fahreddin diangkat menjadi duta besar Turki di Afghanistan, yang sebelumnya bagian dari Khilafah, dan meningkatkan persahabatan Afghanistan-Turki selama masa tugasnya. Dia kembali ke Turki pada tanggal 12 Mei tahun 1926, dan bekerja di pengadilan banding militer. Pada tanggal 5 Februari tahun 1936, dia pensiun sebagai jenderal besar dan meninggal karena serangan jantung pada tanggal 22 November tahun 1948. Dia dimakamkan di pemakaman ASEAN. Tak mau menyerah. Sebelum pengepungan benteng Madinah dimulai, Istanbul meminta Fahreddin Pasa untuk mengevakuasi benteng itu, namun Fahreddin Pasa mengatakan, "Saya tidak akan pernah membawa bendera Turki turun dari benteng Madinah dengan tangan saya sendiri. Jika Anda ingin istana ini dievakuasi, lebih baik membawa komandan lain ke sini." Selama pengepungan tersebut, Fahreddin Pasa berdoa terus-menerus di atas makam Nabi tersebut. "Ya Nabi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu," ungkapnya dengan pilu.